Pada dasarnya saya sama Mas Anies ini bukan orang lain. Kami sudah saling kenal amat sangat lama ketika kita sama-sama belajar menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Teka-teki sosok di balik perjodohan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024 akhirnya mulai terkuak. Tidak ada seorang pun yang menduga nama Caimin bakal dipilih untuk mendampingi Anies Baswedan. Ini bisa dimengerti mengingat selama ini Partai Kebangkitan Bangsa dan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan berada di jalan yang berbeda. Ada yang mencoba mengaitkan keputusan memilih Caimin merupakan skenario tingkat tinggi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan besar di negeri ini. Dalam hal ini, bisa kita asumsikan pihak yang dimaksud tersebut adalah istana. Selama ini, Anies memang dianggap sebagai antitesanya Jokowi. Pembentukan koalisi yang kemudian diberi nama Koalisi Perubahan juga diisukan akan menghentikan semua kebijakan yang telah Jokowi mulai bila mereka menang dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Itulah kenapa ketika Nasdem mengumumkan Anies sebagai calon presiden mereka, hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi berikut dengan Koalisi Indonesia Maju langsung merenggang. Nah, untuk mengantisipasi jangan sampai Anies berkuasa, maka dikirimlah Caimin yang notabene adalah orangnya Jokowi untuk menetralisir laju Anies berikut koalisi perubahannya. Dugaan ini bermula datang dari SBY dalam pernyataan persnya setelah tahu bukan AHY yang dipilih sebagai pendamping Anies pada penghujung Agustus lalu. Lalu muncul juga isu lain bahwa sebelum Surya Paloh mengumumkan nama Caimin, ia menemui Jokowi di Istana Negara. Tidak begitu jelas apa yang mereka bicarakan. Hanya saja publik tahu setelah itu nama Caimin muncul. Istilah restu Pak Lurah yang merujuk pada Jokowi ini menjadi satu kemungkinan alasan pasangan Anies Caimin ini terbentuk. Sebab di hari ketika Demokrat mencak-mencak karena bukan AHY yang jadi pendampingnya Anies, Surya Paloh justru pergi menemui Jokowi di Istana Negara. Ya, apalagi kalau bukan minta restu. Keterlibatan istana yang dianggap berada di balik perjodohan Anies dengan Caimin itu jelas tidak bisa dilepaskan begitu saja dari beberapa peristiwa sebelumnya yang berhubungan dengan Partai Demokrat. Publik tahu bahwa Nasdem, PKS, dan Demokrat melakukan deal politik untuk mengusung Anies Baswedan sebagai jagoan mereka dalam Pilpres nanti. Bila Anies kita sebut sebagai representasi dari Nasdem, maka analisa sederhananya adalah pendampingnya harus berasal dari PKS atau kalau tidak dari Demokrat. PKS sendiri sejauh ini memilih mengikuti arus alias memberikan keleluasaan kepada Anies untuk memilih calon pendampingnya. Sementara Demokrat sebenarnya juga demikian, menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk memilih calon wakilnya. Namun, tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimanapun juga, Demokrat punya putra mahkota yang bernama Agus Harimurti Yudhoyono. Ia digadang-gadang akan menjadi penerus Trah Cikeas. Sudah lama, SBY menyiapkan putra sulungnya untuk melanjutkan jejaknya di politik nasional. Dan Pilpres 2024 ini merupakan momen yang tepat bagi AHY untuk berlaga alias mengulang kembali kesuksesan sang ayah. Ketika memutuskan bergabung dengan Nasdem dan PKS dan kemudian mendukung Anies Baswedan, praktis pilihan paling rasional bagi Demokrat adalah kursi cawapres untuk AHY. Gayung sudah bersambut, publik pun sudah bisa memastikan
Baliho bergambar Anies dan AHY telah dipasang oleh kader Demokrat di mana-mana di seluruh daerah di wilayah Indonesia. Wacana pun sudah berkembang luas. Meski banyak nama tokoh yang masuk dalam radar koalisi perubahan untuk disandingkan dengan Anies, namun pilihannya tentu saja tetap AHY. Sebab itu modal, atau mungkin sebelumnya perjanjian tidak tertulis telah mereka bikin saat bergabung ke dalam koalisi perubahan. Dan untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Harapan Demokrat pupus seketika manakala Surya Paloh ternyata mengumumkan Muhaimin Iskandar adalah pendamping Anies Baswedan. Tudingan tentu saja langsung ditujukan ke arah penguasa, bahwa ini merupakan satu dari sekian upaya untuk menjegal Demokrat dan melemahkan posisi koalisi perubahan dan tentu saja dalam hal ini Anies Baswedan. Tidak menunggu lama, Demokrat yang merasa dikhianati oleh Anies Baswedan langsung menyatakan diri keluar dari koalisi perubahan. Ada pula yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan upaya perebutan Demokrat yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko beberapa waktu sebelumnya. Itulah kenapa kalangan internal Demokrat beranggapan dalang dibalik semua peristiwa itu adalah pihak yang memiliki kekuasaan besar. Sekarang, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah resmi berpasangan. Aksi-aksi para elit partai politik di balik layar memang patut dikorek lebih dalam, tajam, dan kritis untuk mengetahui sejauh mana pilihan mereka, kepentingan mereka berpihak kepada kepentingan rakyat. Tidak ada politik yang bersih. Iklan Rinso bilang, berani kotor itu baik. Di politik, main kotor itu baik. Pada dasarnya, saya sama Mas Anies ini bukan orang lain. Kami sudah saling kenal amat sangat lama ketika kita sama-sama belajar menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Istilah Mas Anies, kita selesaikan podo tonggo fakultasi. Saya di Visipol, Mas Anies di ekonomi. Beliau aktif sebagai mahasiswa, saya juga aktif sebagai mahasiswa. Sudah kenal lama dan kemudian mengikuti alur sejarah masing-masing. Sampailah pada saat Mas Anies mulai menjadi calon presiden. Saya dan Mas Anies sudah lirik-lirikan lama, ingin saling ketemu. Tapi nampaknya takdir belum menuntun seperti hari ini yang alhamdulillah bisa bukan saja ketemu, tetapi juga bersama-sama siap untuk berjuang bagi rakyat dan bangsa ini. Amin.